Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Pramana, dan di video kali ini saya ingin membagikan informasi yang berasal dari artikel penelitian yang menceritakan tentang hubungan antara aktivitas fisik dan juga resiko masuk rumah sakit atau opname pada orang-orang yang punya bronkiektasis. Jadi, pada orang-orang yang punya bronkiektasis, adanya infeksi yang menetap dan juga gangguan pada saat buang dahak dan juga adanya peradangan itu dapat meningkatkan jumlah bakteri yang ada di dalam paru-paru dan dapat menyebabkan eksaserbasi. Dan hal ini dapat membuat orang-orang yang punya bronkiektasis itu bisa opname atau juga dapat menurunkan fungsi paru dan juga mengganggu kualitas hidupnya. Dan pada penelitian sebelumnya ditemukan pada orang-orang yang punya penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, ditemukan adanya hubungan antara kurangnya tingkat aktivitas fisik dan juga resiko mortalitas atau opname akibat eksaserbasi. Aktivitas fisik itu adalah definisinya segala gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot-otot skeletal yang menghasilkan energi ekspenditur di atas level basal. Mungkin contoh dari aktivitas fisik adalah seperti berjalan, berlari, dan juga olahraga lainnya ya. Dan dilaporkan hanya 11% orang-orang yang punya bronkiektasis itu yang memenuhi rekomendasi panduan aktivitas fisik yang di atas dari 150 menit per minggunya. Dan dalam artikel ini, para penelitinya itu mencoba untuk mencari tahu adakah hubungan antara aktivitas fisik, waktu sedentari, atau waktu kurang gerak dengan resiko masuk rumah sakit akibat eksaserbasi pada orang-orang yang punya penyakit bronkiektasis. Dan penelitian ini dilakukan di Spanyol pada tahun 2016 dan 2017. Ada 64 orang-orang yang punya bronkiektasis ya yang diteliti selama 1 tahun, dan langkah kakinya jumlahnya itu diukur dengan alat gitu. Dan selama 1 tahun penelitian, dari 64 orang itu ada 15 orang yang diopname, yang pernah diopname. Dan hasil dari penelitian ini saya coba jelaskan secara singkat ya. Nanti kalau teman-teman mau baca artikelnya full, teman-teman bisa lihat di deskripsi videonya. Jadi pada orang-orang yang punya bronkiektasis yang jumlah langkah kakinya per hari itu kurang dari 6.290 langkah per hari, atau perilaku sedentari atau perilaku kurang gerak itu lebih dari 7,8 jam per hari, itu dikatakan mempunyai resiko masuk rumah sakit lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang punya bronkiektasis yang jumlah langkah kaki per harinya itu lebih dari 6.290 langkah per hari, atau yang waktu perilaku kurang geraknya itu lebih rendah dari 7,8 jam per hari. Dan di artikel ini tadi saya coba lihat ada pernyataan yang menjelaskan bahwa risiko masuk rumah sakit karena mengalami eksaserbasi pada orang-orang yang punya bronkiektasis itu 5,91 kali lebih tinggi pada orang-orang yang menghabiskan waktu untuk perilaku kurang geraknya itu lebih dari 7,8 jam per hari. Artinya dengan kata lain, kalau orangnya itu lebih dari 7,8 jam per hari dia kurang gerak ya, misalnya hanya duduk di kursi gitu, itu bisa meningkatkan resiko mengalami eksaserbasi atau kumat ya, dan dapat masuk rumah sakit atau opname. Jadi mungkin di artikel ini yang bisa kita ambil kesimpulannya, meskipun ini penelitiannya di Spanyol ya, jadi karena penelitiannya tidak di konteks lokal kita di Indonesia, jadi perlu ada penelitian lagi di Indonesia untuk mencari tahu. Tapi mungkin yang bisa kita ambil dari artikel ini, bahwa sepertinya aktivitas fisik itu penting ya bagi orang-orang yang punya bronkiektasis, mungkin untuk supaya lebih kuat badannya, dan juga kalau dari penelitian ini kita bisa ambil ternyata bisa melindungi ya, istilahnya tanda kutip, supaya tidak opname gitu. Ya,
Mungkin kalau teman-teman ingin melakukan aktivitas fisik juga harus tetap konsultasi ya dengan dokter untuk mencari tahu aktivitas fisik apa yang boleh dilakukan, lalu seberapa intensitasnya atau seberapa berat aktivitasnya fisiknya itu. Jadi tidak boleh dipaksa juga ya, tubuhnya tidak boleh diforsir, dan hati-hati dalam melakukan olahraga itu supaya tetap aman gitu. Ya mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan di video ini. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa.